Saya akan coba memaparkan tentang cara menghitung power output sepeda motor. Nah, sebagai contoh dalam hal ini adalah Honda CB 150R yang lama. Nah, untuk mengukur power output, kita mengukurnya langsung di ini, output dari roda belakang. Untuk mengukur power, kita perlu data ini, torsi dan kecepatan putar. Ini adalah rumus dasarnya. Jadi power itu adalah T kalikan omega, dimana T itu adalah torsi dalam satuan Newton meter dan omega adalah kecepatan putar dalam satuan radian per second. Nah, dengan satuan ini maka powernya adalah memiliki satuan watt. Nah, kalau kita pengen mengubah dari watt ke HP ke tenaga kuda, berarti ya tinggal dikonversi dengan persamaan ini. 1 horsepower itu sama dengan 746 watt. Nah, dari rumus ini, maka untuk mengukur power output dari sepeda motor, itu kita bisa lakukan jika kita mengetahui torsi roda penggerak ini, roda belakang, dikalikan kecepatan putarnya, karena ini adalah torsi kalikan kecepatan putar. Berarti kita perlu data torsinya dan kecepatan putar dari roda tersebut. Nah, bagaimana cara kita memperoleh torsi dan kecepatan putar? Nah, untuk kecepatan putar itu kita bisa peroleh dari kecepatan putar mesin ya. Jadi ini adalah kecepatan putar roda yang kita maksud. Ini kecepatan putar roda, ini adalah torsi pada roda penggerak, roda belakang. Nah, sedangkan nanti untuk mengukurnya kita gunakan kecepatan putar mesin yang terbaca di speedometer. Jadi ini kita bisa ketahui dari RPM mesin di speedometer. Itu kan di speedometer CB 150R yang lama itu kan ada odometernya. Bukan odo siapa? RPM meternya. Itu kita bisa lakukan ketahui dari situ. Nah, kemudian torsinya kita peroleh dengan persamaan ini, bahwa torsi itu adalah gaya kalikan lengannya adalah jari-jari. Nah, kenapa bisa lengannya jari-jari? Kalau kita perhatikan di sini, ini roda penggeraknya, roda belakang. Yang menyebabkan kendaraan bergerak adalah gaya yang ada antara ban dengan jalan, di kontak antara ban dengan jalan. Nah, ini adalah gayanya, gaya dorongnya. Nah, maka torsinya adalah gaya ini kalikan jari-jari roda, karena lengannya adalah jari-jari roda. Nah, jadi kita bisa hitung torsinya ketika kita bisa hitung torsi jika kita tahu gaya dorongnya ini dan juga radius roda. Radius roda kita bisa ukur jari-jari rodanya. Nah, sedangkan gayanya gimana? Untuk mengukur gaya atau untuk menghitung gaya, kita menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua, di mana F sama dengan M kali A. Gaya itu adalah massa kalikan percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Jadi percepatan itu adalah kecepatan perubahan kecepatan, sehingga dirumuskan delta V per delta T. Nah, dari persamaan ini kita perlu massa kendaraan plus orangnya dalam satuan kilogram. Kemudian untuk menghitung delta V kita butuh data kecepatan kendaraan. Nah, ini kita juga peroleh dari speedometer kendaraan. Ingat satuannya harus nanti kita rubah ke meter per detik. Nah, waktu itu kita tidak peroleh di odometer, di speedometer, maka kita harus rekam ya. Pakai kamera bisa, nanti yang sederhana pakai kamera. Nah, dengan demikian kalau kita tahu masanya, kita tahu data kecepatan dan data waktunya, maka kita bisa menghitung gaya. Nah, dengan diketahui gaya, kita tahu jari-jari, kita bisa menghitung torsi. Ketika kita tahu torsi dan kita tahu kecepatan putar roda, maka kita bisa hitung power. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, dari rumus-rumus ini kita bisa ketahui, kita bisa tahu apa data yang dibutuhkan. Nah, sedangkan yang kita peroleh dari speedometer sepeda motor itu ada dua ya. RPM mesin dalam satuan RPM itu dari
dari speedometer, dari RPM meternya yang ada di dashboard sepeda motor. Kemudian kecepatan kendaraan itu juga ada, satuannya kilometer per jam. Nah untuk waktu, karena kita butuh waktu ya untuk menghitung ini percepatan, maka kita harus direkam ya waktunya, direkam dengan kamera. Nah kalau kita udah tahu ini ketiga-tiganya, maka kita perlu menghitung RPM roda belakang karena kita mau mengukur power di roda belakang. Nah caranya RPM mesin itu harus kita bagi dengan rasio gear, total rasio gear, baru kita tahu RPM, kita tahu roda kecepatan putar dari roda belakang. Nah kemudian jangan lupa kecepatan kendaraan itu kan kita ketahui dari speedometer itu adalah kilometer per jam. Nah kita harus rubah ke satuan meter per detik. Nah RPM juga sama, RPM harus kita jadikan satuan radian per detik. Jadi hasil pembacaan dari speedometer, dari yang dashboard sepeda motor itu tidak bisa kita langsung pakai, kita harus konversi dulu menjadi satuan-satuan ini. Nah, dari RPM ke radian per second kita pakai rumus seperti ini ya. RPM kan rotasi per menit. Satu rotasi itu adalah 2 pi radian. Menit jadikan detik adalah 60. Nanti ketemu radian per detik. Nah, selain dari yang kita peroleh dari speedometer maupun yang kita rekam pakai kamera, kita juga perlu data-data sebagai berikut. Yang pertama massa kendaraan dan orang. Ini karena kita butuh M ya untuk menghitung gayanya. Kemudian rasio gear total, rasio gear di gearbox maupun di rantai dan juga di koplingnya. Kemudian jari-jari roda, jari-jari ini. Nah, itu adalah dasar untuk menghitung power pada roda penggerak sepeda motor. Nah sekarang yang perlu kita ukur ini adalah ini, kita ukur ini dulu, jari-jari roda berapa. Untuk data kecepatan ini, kecepatan sepeda motor maupun RPM mesin, saya tidak mengendarai sendiri, saya tidak rekam sendiri, tapi saya ambil dari ini channelnya David Asa yang diupload tahun 2016. Bisa pakai ini. Nah kemudian bagaimana dengan waktunya? Waktunya kalau pakai detikan di YouTube ini kan dia per detik dia. Jadi menurut saya kurang kecil, kurang cepat itunya detikannya. Maka nanti saya gunakan stopwatchnya di HP. Jadi ini saya rekam berikut dengan stopwatchnya sehingga nanti detikannya itu bisa lebih, space-nya itu lebih sedikit atau lebih ketahuan. 1 detik kurang ya, 0,0 berapa detik, jadi koma detiknya kelihatan. Nah, ini kemudian saya start, kemudian ini saya apply, baru saya rekam. Nah berikut ini adalah hasilnya. Nah dari hasil rekaman tadi ini sudah saya tulis waktu maupun RPM-nya, waktu, RPM dan kecepatannya. Waktu diperoleh dari yang stopwatch HP ya, RPM mesin dari speedometer, kecepatan kendaraan juga speedometer. Nah ini saya hanya ambil yang gigi 1 dan gigi 2 saja, karena untuk menghitung power itu sebenarnya tidak perlu gigi yang sampai fullnya, karena kan power outputnya kan sama. Jadi bedanya antara gigi 1, 2, dan 3 adalah di kecepatan putarnya. Kalau powernya sama kemudian kecepatan putarannya semakin cepat kan berarti torsinya semakin rendah. Nah untuk gigi 1 berarti dia kecepatan putarnya itu paling rendah tapi torsinya tinggi, sedangkan gigi
2 berarti kecepatan putarnya lebih tinggi, torsinya lebih rendah, dan seterusnya. Jadi tidak perlu untuk semua gigi. Nah, kali ini saya akan coba hanya gigi 1 dan gigi 2 aja sebagai contoh. Nah, ini saya peroleh datanya 1 2 3 4 5 ya, ada 5 waktunya ada 5 titik, kemudian RPM nya juga 5, ini juga 5, gigi 2 juga 5, ketemu 5 titik. Nah, ini karena keterbatasan dari alat, ini dicoba apa adanya dulu, karena dengan menggunakan alat terbatas kita bisa menghitung powernya. Nah, jangan lupa ini saya ubah sekalian, jadi kecepatan kendaraannya udah saya ubah ke meter per detik supaya nanti di perhitungannya langsung ketemu yang satuan yang standarnya. Kemudian hasil dari pengukuran keliling roda itu saya ukur panjang rafiahnya itu adalah 1,88 meter, sehingga jari rodanya ini ketemu 0,03. Nah, caranya adalah dengan membagi keliling dengan 2 pi. Ini rumusnya. Ini D5, yang ini dibagi dengan 2 kalikan pi. Nah, kemudian untuk yang massa motor itu saya asumsikan 140 kg, terus saya peroleh dari sini. Dari mana ya? Nah, ini berat kosongnya. Berat kosongnya itu adalah 131 kg. Itu kan tanpa bahan bakar. Kalau misalkan asumsikan aja bahan bakarnya 10 liter atau asumsikannya 10 kg lah. Itunya bahan bakarnya, kalau full berarti kira-kira 140 ya. 140 kg. 130 tambah 10 ya 140. Kemudian pengendaranya saya asumsikan 60 kg, sehingga berat totalnya adalah 140 ditambah 60 berarti 200 kg. Nah, kita udah ketemu massa totalnya, kemudian jari-jari roda penggeraknya, roda belakang. Kemudian nah, ini rasio gear kita harus tahu. Nah, ini untuk gigi 1 dan gigi 2 aja, karena kita hanya pakai gigi 1 dan gigi 2. Nah, nilai-nilai ini saya peroleh dari manual booknya CBR 150 yang punya Thailand, kayaknya sama sih. Ini. Sebentar. Nah, ini data rasio giginya. Ini buku manualnya CBR 150R Thailand punya. Ini berarti ada beberapa rasio gear yang kita pakai. Yang jelas adalah gear rasio 1 dan 2 ini yang kita pakai. 3, 4, 5, 6 tidak kita pakai. Kemudian selain 1, 2 ini kita juga perlu reduksi dari ini, primary dan final. Maksudnya primary reduction ini 3,260 itu adalah, ini jumlah giginya ya, 75 bagi 23 itu jumlah giginya, berarti yang 75 ini adalah jumlah gigi couplingnya, yang 23 itu adalah jumlah gigi di krukasnya, 3,26. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan final reduksi itu adalah perbandingan jumlah gigi sprocket belakang yang ke roda dengan sprocket depan yang di transmisinya. 2,93 berarti yang jumlah gigi yang sprocket belakang itu adalah 44 dan sprocket yang depan adalah 15 jumlah giginya. Nah, 1, 2 berarti di perbandingan gigi ini antara gear yang apa istilahnya, counter shaft dengan main shaftnya. 3 ini jumlah gigi output, ini jumlah gigi input, jumlah gigi output, jumlah gigi input. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4. Ada 4 perbandingan gigi yang kita gunakan, yaitu primary reduction, final reduction, dan gear rasio 1 dan 2. Nah, ini saya sudah salin tadi datanya di sini.
reduksi primer 3,26, reduksi final itu yang sprocket gigi 1 gigi 2. Berarti ketika kita menggunakan gigi 1 itu total gigi rasionya adalah ini, reduksi primer dikalikan reduksi final dikalikan reduksi gigi 1, hasilnya adalah 29,48. Kalau kita pakai gigi 2 berarti rasionya adalah reduksi primer kalikan reduksi final kalikan gigi reduksi gigi 2, 18,56. Nah, dari data-data ini data ini berat sepeda motor plus pengemudi, jari-jari, kemudian gigi rasio, kemudian data gigi 1 gigi 2 itu sudah, datanya sudah siap, kita olah. Nah, langkah selanjutnya kita hitung powernya. Nah, langkah pertama adalah kita menghitung delta T dan delta V untuk tiap gigi 1 dan gigi 2. Untuk gigi 1 delta T nya kita hitung, ini ada 5, maka ketika kita menghitung delta T kita hanya punya delta T atau DT jumlah 4 karena rumusnya adalah ini adalah selisih waktu, berarti antara ini yang 6,29 dikurangi 5,83 itu jadi delta DT1, dilanjutkan dengan ini dikurangi ini, dilanjutkan ini kurangi ini, kurangi ini, jadi ada 4 ya, ada 4. Kita lihat ini C12 kurangi 11 berarti ini kurangi ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Begitu juga dengan gigi 2. Nah, dV juga sama. dV itu adalah perubahan dari atau selisih dari kecepatan, berarti ya ini. Kita lihat dV nya. Nah, berarti ini dikurangi ini, kemudian bawahnya lagi 14,44 dikurangi 13,33, dilanjutkan lagi 15,56 dikurangi 14,44, dan terakhir 18,06 dikurangi 15,56. Nah, berarti dari 5 data ini kita hanya memperoleh 4 data. Ya, tentu saja ini data yang sedikit sekali, tapi ya nggak apa-apa, kita coba. Nah, dari DT dan DV kita bisa menghitung percepatan, dimana percepatan adalah DV dibagi dengan DT, ini dibagi dengan ini. Itu semuanya kita hitung dari gigi 1 maupun gigi 2. Nah, dengan mengetahui nilai A kita bisa menghitung gaya. Gaya adalah massa kalikan percepatan, berarti yang ini percepatan ini dikalikan dengan massanya 200 kg. Nah, itu kita tinggal tarik aja ke bawah semua, kita bisa menghitung gayanya. Nah, dengan mengetahui gaya kita bisa menghitung torsi, dimana torsi adalah gaya kalikan jari-jari. Kita lihat D6 nya ya, jari-jari 0,3. Nah, kita bisa hitung torsinya semua dari gigi 1 maupun gigi 2. Nah, ketika kita tahu torsi, maka untuk menghitung power kita hanya perlu satu lagi, yaitu berupa kecepatan putar roda dalam hal ini, karena kita mengukur outputnya bukan putaran mesin. Nah, untuk mengetahui putaran roda kita harus turunkan dari putaran mesin. Nah, putaran mesin kita rata-rata ya, untuk DT1 kita rata-rata putaran mesinnya adalah yang ini ditambah dibagi 2, kita rata-rata RPM nya di separuhnya itu, maka RPM nya juga ada 4 data ya. Dari putaran mesin ini kita bisa mengetahui putaran roda dengan membagi dengan total rasionya. Kita lihat ini 7250 dibagi dengan ini total untuk gigi 1. Untuk gigi 2 berarti dibagi dengan yang 18,56. Kita lihat untuk yang gigi 2 berarti yang ini putaran mesin dibagi dengan gigi 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung putaran roda tapi dalam satuan RPM. Nah, untuk mengubah ke radian itu kita bisa lakukan dengan mengalihkan 2pi dibagi 60. Jadi yang RPM roda dalam putaran roda dalam RPM kita kalikan 2 kalikan pi 3,14 ya maksudnya, dibagi dengan 60. Nah, itu bisa kita ketemu putaran roda dalam radian per detik. Nah, ini udah ketemu. Nah, dari sini kita bisa menghitung power, di mana power adalah torsi dikalikan dengan putaran roda. Kita ketahuan segini, ini dalam satuan watt ya. Nah, ini hasil akhirnya watt. Nah, untuk mengubah menjadi horsepower itu berarti yang
power dalam watt dibagi dengan 746. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mengetahui hasil akhirnya ini. Ini adalah power output baik untuk gigi 1 maupun gigi 2. Nah, kita lihat bahwa tetap sisi putih aja ya biar jelas. Saya pertebal. Kita bisa tahu bahwa power untuk gigi 1 itu maksimal adalah 13,7. Itu di RPM 10.000. Sedangkan untuk gigi 2 power maksimalnya ada di ini 14,32, ada di RPM-nya, kita patokannya RPM mesin ya, supaya kita bandingkan dengan datasheetnya 10.250. Berarti ini kita kasih kuning, ini maksimalnya kita tandai kuning. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data dari ini, data dari sepeda motor ini CB150 R yang lama ya. Ini masih bodinya masih lama kelihatan. Ini kita lihat bahwa kita lihat powernya ya. Powernya itu maksimalnya di 10.000 RPM sebesar 16,3 PS. PS itu sama dengan horsepower ya. 16,3 PS di RPM 10.000. Sedangkan dari perhitungan kita tadi itu ada di benar di gigi 1 10.000-an benar, tapi kita hanya ketemu 13,7 ya, turun daripada ini ya, lebih rendah daripada yang di datasheet ya, karena data kita hanya sedikit, kemudian alat kita juga sederhana sekali, nggak begitu akurat. Sedangkan untuk yang gigi 2 putaran mesinnya di 10.250 RPM dan dia 14,32, masih ini ya, di bawah dari yang datasheetnya resmi. Ini saya ada dua ya, nih satunya ini versi resmi AHM dari blognya siapa nggak tahu nih. Nah, kalau yang ini 10.000 itu 17, lebih tinggi lagi ya, 10.000 RPM. Nah, torsinya itu 13,1, kalau di sini ada nggak torsinya sampai 100-an. Nah, ini beda ya, karena yang ini adalah torsi mesin, sedangkan yang kita hitung itu adalah torsi di rodanya. Jadi ya torsi di roda jauh lebih gede dibanding torsi di mesin, karena kita menggunakan reduksi gear kan. Oke, jadi itu hasil akhirnya ya, meskipun beda-beda sedikit tapi ya nggak apa, bisa dimaklumi. Yang jelas ini tadi di 16 ya, di standar itu 16 horsepower, tapi kita hanya ketemu di 14,32 ya. Mungkin ini ya tadi kan ya masuk akal lah, karena yang dipakai kan tidak baru ya, videonya itu kan udah bekas, jadi mungkin turun performanya dari yang baru keluar dari dealer. Nah, tapi RPM nya mendekati ya, tadi dimaksimalkan powernya kan di RPM 10.000, ini juga 10.000, ini 10.200 ya, lebih tipis lah. Nah, sekian video dari saya untuk cara menghitung power kendaraan secara sederhana. Terima kasih atas perhatiannya.